Pada subuh hari ini kita bacakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan tentang keutamaan hari Jumat dan sekaligus kengerian yang ada pada hari Jumat. Hanya saja kita manusia ini yang lalai, tapi makhluk selain manusia itu merasa diam dan ketakutan ketika datangnya hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at bihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang paling baik yang mana pada setiap hari itu terbit matahari. Berarti dari semua hari yang ada, tentu selama 7 hari dalam setiap pekan, hari yang terbaik itu adalah Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Kenapa Rasulullah mengatakan hari Jumat hari yang terbaik? Banyak alasan. Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Alasan pertama, pada hari itulah Adam alaihissalam diciptakan, yang merupakan moyangnya semua manusia. Hari itulah Adam diciptakan. Rasul tidak menyebutkan Adam dilahirkan, tapi disebutkan khuliqa, karena Adam itu tidak punya ayah dan ibu. Lalu Rasul katakan fihi yauma khuliqa Adam. Pada hari itulah Adam diciptakan. Pada mulanya sendirian, kemudian Allah ciptakan pasangannya, istrinya, zaujuha. Itu momen yang pertama yang luar biasa. Dan hadis menginginkan kita jangan melupakan sejarah. Hari inilah, hari Jumatlah Adam diciptakan. Kemudian momen yang kedua masih berkaitan dengan Nabi Adam. Wa fihi uhbita. Pada hari Jumat pula Adam diturunkan atau dikeluarkan dari surga. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga disebutkan wa bihi ukhrij, atau pada hari Jumat juga Adam dikeluarkan. Dan juga dalam riwayat Bukhari disebutkan wa bihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah 3 momen. Pertama, momen Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Kedua, momen Nabi Adam dimasukkan ke surga juga pada hari Jumat. Yang ketiga, momen Nabi Adam uhbita atau ukhrija minha, dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Kemudian wa fihi mata. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam itu diwafatkan. Itu baru satu momen terkait dengan bapak manusia, Nabi Adam, orang tua kita bersama. Nah, Allah dan Rasulnya ingin kita jangan lupakan sejarah itu. Berarti mengenang sejarah itu baik. Tentu sejarah-sejarah yang baik yang bisa diambil pelajarannya. Tapi tak cukup sampai di situ. Pada hari Jumat itu wa fihi taqumus saa'ah. Pada hari Jumatlah nanti terjadinya hari kiamat. Lalu bagaimana dengan keadaan hewan saat mendengar atau memperoleh informasi bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat? Dijelaskan dalam lanjutan hadis ini, wa ma min dabbatin illa masihatun yaumal jumu'ah min hinin tusbih hatta tatlu asy-syamsu saqafan minas sa'ati illa al-jinna wal ins. Ini satu momen yang luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, pada hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Rasul tidak beritahu. Allah juga tidak beritahu.
Bahkan hanya Allah yang tahu. Dalam hadis mutawatir tentang Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan terjadinya hari kiamat. Jibril berkata kepada Rasulullah, menanyakan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Kata beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah aku yang kamu tanya wahai Jibril mengetahui atau lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Rasul tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Dan pertanyaan yang sama juga pernah dilontarkan oleh Jibril kepada Nabi sebelumnya, Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sama. Ketika Jibril menanyakan kepada Nabi Isa mata sa'ah, kata Nabi Isa, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang atau saya yang kamu tanya lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu. Jadi tak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya saja Rasulullah menjelaskan apa tanda-tandanya. Dalam hadis tentang Islam, iman, ihsan itu Rasul menjawabkan, saya akan sa'ukhbiruka an asyratiha. Baik, saya akan sampaikan kepadamu tanda-tandanya. Yang pertama, iza waladatil amatu rabbataha. Apabila seorang budak perempuan sudah melahirkan tuannya. Itu tanda pertama yang disebutkan dalam hadis. Ini bermakna beberapa makna. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan di antara maknanya memang fakta pada masa Rasul masih ada perbudakan. Baik perbudakan itu terjadi karena terjadinya perang, pihak yang kalah menjadi budak orang yang menang. Maka perempuan yang kalah dari musuh menjadi budak, dan budak itu halal untuk digauli. Ketika dia digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak, anaknya itu bukan berstatus budak, tapi anaknya adalah anak tuannya. Karena dia anak tuannya, berarti dia bukan budak dan dia adalah orang merdeka. Kalau begitu, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Tapi makna lain juga disebutkan oleh Ibnu Hajar, hadis ini kiasan untuk akan terjadinya anak yang akan durhaka kepada orang tua. Standar durhaka itu sangat minim. Mengucapkan lafaz saja kepada orang tua itu sudah durhaka. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau seandainya orang tuamu sudah segan untuk berbicara meminta sesuatu kepadamu, itu kamu sudah durhaka. Orang tua sudah segan minta kepada kita, itu sudah durhaka. Zaman sekarang bukan hanya itu yang terjadi. Ada orang yang membunuh ibunya. Itu beberapa tahun yang lalu, masih di daerah Riau. Itu sudah jelas sekali. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah, tapi tanda-tandanya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sangat banyak. Ratusan jumlah hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Cuman informasi baiknya, insya Allah kita yang ada di sini tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Apa sebab? Karena kiamat itu tidak akan terjadi sebelum terjadinya paling tidak 10 tanda besar. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, diawali dengan matahari terbit dari arah barat. Nah, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj dampak. Kemudian nanti datang angin dingin dari arah Yaman, menyebar di seluruh dunia, kemudian akan mematikan siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman, termasuk juga orang munafik. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi orang beriman, orang munafik mati nanti ketika datangnya angin dari Yaman. Nah, kembali kepada hadis ini. Di sini disebutkan tidak ada satu hewan melata pun
pada hari Jumat itu illa hiya masihatul yaumul Jumat, kecuali terdiam pada hari Jumat itu. Kapan mulainya? Min hini tusbih hatta tatlu'a syamsu saqfan minas sa'ah, dimulai dari waktu subuh. Jadi hewan-hewan itu terdiam ketakutan, saqfan minas sa'ah, karena ketakutan hari Jumat itulah hari akan terjadinya kiamat. Semua hewan, semua yang melata, wa min dabbah illal insa wal jin, kecuali manusia dan jin yang merasa santai-santai saja. Kita kan banyak santai-santainya, walaupun termasuk pada hari Jumat. Padahal hewan-hewan melata semuanya terdiam merasa ketakutan, jangan-jangan Jumat ini terjadinya kiamat. Itu hewan melata. Tapi manusia masih merasa santai-santai saja. Padahal Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari Sayyidul Ayyam, penghulu ayyam, penghulu dari segala hari, sekaligus sebetulnya hari yang sangat menakutkan. Kenapa manusia santai saja? Inilah karena mereka diberi akal, jadi banyak hilang-hilang. Nah, sementara makhluk yang melata tidak diberi akal. Namun ini pelajaran yang sangat hebat yang harusnya setiap Jumat kita renungkan. Hari inilah peristiwa-peristiwa besar terjadi di dalam Islam. Kemudian di hari Jumat yang terakhir disebutkan dalam hadis ini, wa fihi sa'atun la yusadiquha 'abdun yas'alullah ta'ala illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumat itu ada suatu saat yang jika seorang hamba meminta berdoa kepada Allah, apapun yang dia minta, saat dia berdoa itu bertepatan dengan saat itu, kecuali Allah akan pasti kabulkan. Kalau saat berdoa itu bertepatan dengan saat yang Allah khususkan pada hari Jumat, pasti Allah akan kabulkan. Maka berusaha mengisi Jumat kita selalu dengan memperbanyak doa. Kapan saat yang dimaksud? Nah, ini berbeda para ulama. Ada yang mengatakan saat itu adalah saat khatib duduk di antara dua khutbah, kan sebentar, paling ya 1 menit. Tapi oleh seorang sahabat Abdullah bin Salam, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, kapan saat itu? Maka Abdullah bin Salam menjawab, saat itu yang dimana doa dikabulkan itu adalah akhir-akhir dari waktu Jumat. Kalau hari dihitung dari maghrib, berarti maghrib malam tadi sampai nanti menjelang terbenamnya matahari. Berarti akhir dari Jumat nanti saat menjelang terbenamnya matahari. Lalu oleh Abu Hurairah membantah. Kata Abu Hurairah, bukankah alam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man intazara shalah", siapa yang menunggu salat. Artinya Abu Hurairah mengatakan bahwa doa yang dikabulkan Allah pada saat itu adalah khusus bagi orang yang berdoa ketika sholat. Sementara menjelang maghrib itu kan waktu-waktu yang dilarang sholat. Kenapa engkau wahai Abdullah bin Salam mengatakan bahwa maksud daripada saat yang dikabulkan doa kalau berdoa pada waktu itu adalah pada akhir Jumat menjelang maghrib, padahal saat itu tak boleh sholat? Apa jawab Abdullah bin Salam? Bukankah Rasulullah sudah mengatakan, siapa yang menunggu untuk sholat maka dia fi sholatin. Siapa yang menunggu untuk menunaikan sholat, masa menunggunya itu sama nilainya seperti dia sedang melaksanakan sholat. Artinya orang yang segera datang ke masjid, pergi ke masjid, belum lagi azan, kemudian dia duduk
duduknya semata-mata untuk menunggu sholat, maka duduknya itu sama di mata Allah dengan sedang melaksanakan sholat. Maka saat itulah, kata Abdullah bin Salam, saat-saat yang bertepatan dengan Allah akan mengabulkan doa. Itu menurut pendapat sahabat Abdullah bin Salam berdasarkan dialognya dengan sahabat Abu Hurairah. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Musnadnya, disarah oleh Ibnu Asir dalam kitabnya Asy-Syafi'i fi Syarhi Musnad Imam Asy-Syafi'i. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau begitu jangan lupakan atau jangan hiraukan begitu saja momen-momen terpenting yang Allah sediakan kepada kita pada hari Jumat. Jangan sia-siakan. Berusahalah untuk memperbanyak ibadah pada hari Jumat, berzikir, terutama berdoa menjelang akhir-akhir Jumat atau menjelang waktu maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.